Supreme Martial God Technique, Bab 1721-1730. Bab 1721 Dunia di dalam rumah harta karun yang tak tertandingi. Bajingan ini, kamu bisa melihatnya begitu cepat. Dia berbisik. Pada saat ini, Wu Yun tidak punya niat untuk bertarung. Sekarang, meskipun kedua kekuatan Tao miliknya jauh lebih kuat, telah mencapai tingkat jangka menengah. Namun, dalam menghadapi keberadaan tingkat tuan domain ini, paling banyak mereka tidak terkalahkan dalam satu pertarungan. Jika ingin menang, kemungkinannya sangat kecil. Dan jika seseorang melawan banyak orang, kekalahan tidak bisa dihindari. Sialan. Wu Yun mengutuk diam-diam dan melihat ke rumah harta karun yang tiada taranya di belakang Tianmen. Bajingan ini jauh lebih murah. Pada saat yang sama setelah dia selesai berbicara, Wu Yun mengelak, melintasi Tianmen, dan langsung masuk ke rumah harta karun Peerless. Masuk ke Peerless Treasure Mansion. Sekelompok makhluk tingkat Lord Domain di belakangnya juga menyerbu masuk. Tunggu sampai mereka melintasi Tianmen dan memasuki Peerless Treasure Mansion. Mengikuti di belakang adalah 3 pahlawan Long Peng, Demon Eagle, Red Scorpion, dan Cliff. Yang terakhir masuk adalah sekelompok besar pembudidaya Da Chengjing yang telah menunggu di dekatnya. Teman baik, saya tidak tahu seberapa besar rumah harta karun yang tiada taraf ini, tetapi saat ini, hampir 100,000 orang berdatangan. Wu Yun ada di depan. Namun, yang mengejutkan Wu Yun adalah rumah harta karun yang tiada taraf ini berbeda dari yang dia bayangkan. Ini tidak sama dengan rumah harta karun manapun yang pernah dia masuki sebelumnya. Sebaliknya, apa yang disebut sebagai rumah harta karun tiada taraf ini tampak lebih seperti dunia kecil. Setelah memasuki Peerless Treasure Mansion, hal pertama yang menarik perhatian adalah pegunungan. Apa yang terjadi? Apakah ini rumah harta karun yang tak tertandingi? Atau apakah Tianmen sebenarnya hanya sebuah portal? Di belakang Tianmen ini, ada di suatu tempat di dunia iblis atau alam lain. Sementara Wu Yun berbisik diam-diam, di belakangnya tiba-tiba, ada nafas yang kuat dan kutukan kemarahan. Wu Yun, berhenti di sini, bajingan kecil. Boom, boom, teriak mereka dengan marah sambil melancarkan serangan sengit satu demi satu. Orang-orang kuat di tingkat penguasa domain itulah yang menyusul. Sial, itu datangnya begitu cepat. Wajah Wu Yun serius. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dan kekuatan kedua Tao telah ditingkatkan ke jangka menengah. Tapi bukan hal yang baik jika orang-orang di belakangnya begitu gigih mengejarnya. Untung saja orang-orang tersebut masih agak jauh darinya, dengan bantuan medan pegunungan yang terjal di sini, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri. Sambil berpikir, Wu Zhen mempercepat langkahnya dan bergerak cepat di antara pegunungan. Setelah beberapa saat, dia menghilang. Zap, dia malah kabur lagi, kejar. Meski medan di sini rumit, dia bisa dengan mudah kabur, tapi justru karena medannya yang rumit, akan sulit baginya untuk menyingkirkan kita sepenuhnya untuk sementara waktu. Entah siapa yang berteriak, ada suara. Sekelompok besar pakar tingkat penguasa domain datang mengejar. Desir, desir, desir. Wu Yun terus terbang dan bergerak di pegunungan, dengan cepat menjauh. Dalam hatiku, aku juga berbisik pada diriku sendiri. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dalam hal budidaya kekuatan abadi, kesenjangan dengan mereka masih sangat besar. Saya harus segera menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, dengan puluhan ribu orang kuat ini, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk berbuat banyak di rumah harta karun yang tiada taraf ini. Lambat laun, Wu Yun tidak bisa berbuat banyak. Lagi merasakan kerumunan di belakangnya. Aura dikejar oleh orang kuat di tingkat penguasa domain. Perlahan melambat, mulailah melihat pegunungan tempat Anda berada. Ini adalah tempat yang dinamis, dan semakin sering Anda melihatnya, semakin terlihat seperti dunia kecil yang mandiri. Tidak ada koridor berdinding batu atau istana gua yang dipenuhi keheningan mematikan seperti rumah harta karun yang kami kunjungi di masa lalu. Bahkan di pegunungan ini, sesekali Anda dapat melihat sekelompok monster kuat berlari lewat tidak jauh dari sana. Tidak. Tepatnya, makhluk-makhluk ini bukanlah monster.
Karena sebelum dia memasuki Tianmen, dia berada di dunia iblis. Sebuah benua milik monster. Dia sangat familiar dengan aura monster semacam itu. Kelompok pria berpenampilan aneh ini bukanlah monster. Perbedaan terbesarnya adalah keberadaan monster ini belum berubah menjadi bentuk manusia. Inilah perbedaan terbesar dari monster di dunia iblis. Namun, Wu Yun tidak dapat memastikan apa itu. Terlebih lagi, orang-orang dalam kelompok ini tidak terlalu kuat, dan Wu Yun tidak berniat memburu mereka. Namun satu hal yang pasti, di pegunungan ini, terlepas dari gerombolan keberadaan tersebut, ada juga beberapa makhluk yang sangat menakutkan yang hidup sendirian. Beberapa bahkan lebih menakutkan daripada makhluk kuat di tingkat Tuan Domain. Bahkan ada cukup banyak makhluk menakutkan yang hidup sendirian. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk meninggalkan pegunungan ini secepat mungkin. Kalau tidak, begitu aku bertemu makhluk kuat itu, auraku akan terekspos setiap kali kita bertarung. Meskipun aku telah membuang para penguasa domain yang kuat di belakang padaku saat ini, jaraknya tidak boleh dekat. Jika terlalu jauh, selama nafasnya terbuka, mereka pasti akan terasa. Itu akan sangat berbahaya. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Namun belum diketahui seberapa luas pegunungan ini. Wu Yun terbang cepat melintasi pegunungan selama beberapa jam, namun masih belum bisa melihat tren akhirnya. Terlebih lagi, sepertinya saat dia terus bergerak maju, sepertinya semakin banyak aura keberadaan menakutkan di sekitarnya. Di sekelilingnya, aura menakutkan melewatinya. Pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dan suara gemuruh yang melengking dan menakutkan terdengar dari waktu ke waktu. Jika bukan karena seni dewa bela diri tertinggi membantunya menyembunyikan auranya sepenuhnya, saya khawatir hidupnya akan dalam bahaya kapan saja. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tapi ketika Wu Yun terbang melewatinya, mencoba meninggalkan area ini sesegera mungkin. Desis. Raungan rendah namun mematikan kulit kepala terdengar. Segera setelah itu, saya melihat pohon kuno yang menjulang tinggi di depan saya bergetar hebat. Saat Wu Yun sedang memperhatikan, dia melihat seekor ular raksasa menakutkan yang panjangnya lebih dari 100 kaki, terbang dari kedalaman hutan. Meski ular raksasa ini memiliki tubuh yang besar, namun ternyata kecepatannya sangat cepat. Bab 1722 Malam Gelap di Pegunungan. Tepat setelah pertemuan tatap muka, Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas apa kekuatan benda ini. Yang dia lihat hanyalah mulut besar berdarah dengan 4 taring menakutkan, menggigitnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanpa sadar menghindar dengan seluruh kekuatannya. Namun tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Ledakan. Bahu kirinya mengenai salah satu taringnya. Saya pikir saya akan terluka, tetapi ternyata tidak. Teknik anti cedera diaktifkan secara ekstrim, dan itu benar-benar menangkis semua kerusakan. Karma. Jeritan keluar dari mulut ular raksasa itu. Jelas sekali, ia terluka oleh serangannya sendiri. Wu Yun pun memanfaatkan situasi tersebut untuk menghindar dan berdiri teguh. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas tingkat kultivasi pihak lain. Dacheng Realm, tingkat ke-7. Hati Wu Yun bergerak diam-diam. Dengan tubuh yang begitu besar dan kecepatan yang begitu cepat, saya pikir itu adalah semacam keberadaan yang luar biasa. Ternyata itu hanya alam Dacheng tingkat ke-7. Sekarang, tingkat kultivasi saya berada di tingkat ke-9 Kongming. Menurut ke teknik anti cedera, aku bisa melompat ke level yang besar. Kemampuan anti cedera yang ekstrim. Biasanya, bahkan Dacheng tingkat 9 tidak dapat melakukan apapun padaku, hanya karena kamu, binatang buas. Wu Yun juga dengan hati-hati melihat ular raksasa di depannya. Dengan cara ini, dia akhirnya menemukan mengapa monster-monster ini berbeda dari yang ada di dunia monster. Karena monster tersebut bukanlah entitas nyata. Tampaknya itu adalah keberadaan ilusi. Meskipun serangan mereka menimbulkan kerusakan besar, tubuh mereka hanyalah ilusi. Keberadaan ilusi. Mungkinkah ini benar-benar dunia kecil, dan orang-orang ini semuanya ilusi? Jika ini masalahnya, maka kekuatan orang yang menciptakan dunia ini sangat buruk.
Bahkan dunia batin dari disbintang alam bela diri yang diciptakan oleh dewa bela diri penuh dengan banyak kekurangan, tetapi dunia kecil ini sepertinya tidak memiliki kekurangan. Selagi dia berpikir, ular raksasa di depannya menggigitnya lagi. Ayo, kali ini, Wu Yun sudah siap, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu pasif. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Langsung gunakan metode membunuh. Pedang pembunuh langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, setelah ular raksasa itu diselimuti oleh kekuatan membunuh yang mengerikan, tiba-tiba ia menjadi jauh lebih lemah. Tentu saja, ini hanya rasa tidak enak sesaat, dan segera kembali normal. Namun, Wu Yun melihat peluang untuk merana saat ini. Memanggil. Pedang panjang itu terangkat tinggi, dan terdengar desisan. Kekuatan membunuh yang mengerikan meledak, dan suara keras terdengar di udara. Pedang panjang itu menembus langsung ke udara. Desis. Ular raksasa itu mendesis, dan lubang berdarah muncul di lehernya. Burung dan ular berukuran 7 inci. Pedang ini sepertinya memotong titik vitalnya, dan itu bahkan merupakan pedang dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, ular raksasa itu menjadi lamban. Vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan separuh tubuh yang terangkat tiba-tiba jatuh ke tanah. Tidak bergerak, mati total. Setelah ular raksasa itu mati total, lambat laun tubuh ular besarnya perlahan berubah. Secara bertahap, itu berubah menjadi gelombang energi dan menghilang. Ini benar-benar tubuh energi ilusi. Wu Yun bergumam. Namun, pikiran Wu Yun secara bertahap menjadi tegang saat ini. Karena dia tahu bahwa selanjutnya, mungkin akan ada lebih banyak lagi keberadaan seperti ular raksasa tadi. Dan bahaya yang harus dia hadapi mungkin akan semakin meningkat. Selanjutnya ada penerbangan lagi yang memakan waktu beberapa jam. Namun, dia tetap tidak terbang keluar dari pegunungan ini. Seperti yang dia duga, semakin banyak monster ilusi seperti ular raksasa. Selama periode ini, dia membunuh beberapa monster ilusi yang tampak aneh. Namun, monster ilusi ini tidak menimbulkan bahaya nyata bagi hidupnya. Yang terkuat hanya ada di alam daceng tingkat 9 akhir, yang sedikit rumit. Tapi Wu Yun juga menggunakan beberapa trik dan langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Justru karena dia bisa membunuh secara instan dengan satu gerakan maka dia tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dibunuh seketika dengan satu gerakan, lalu dengan cepat menyembunyikan auranya dan meninggalkan tempat itu. Hal ini dapat memastikan bahwa dia tidak akan dilacak oleh makhluk kuat yang tertarik oleh fluktuasi aura pertarungan. Jika itu adalah pertarungan yang berlarut-larut, maka dia mungkin telah dibunuh oleh banyak makhluk kuat yang tertarik padanya. Namun seiring berjalannya waktu, pegunungan yang tadinya tidak terlalu terang ini menjadi semakin suram. Sial, gelap. Ini seperti dunia luar, dengan matahari terbit dan terbenam. Wu Yun sedikit terdiam, tapi dia tidak takut. Pada tingkat kultivasinya, apakah gelap atau tidak, berdampak kecil pada dirinya. Namun, saat langit menjadi semakin gelap, Wu Yun perlahan-lahan menemukan hal yang aneh. Raungan binatang buas yang menakutkan yang awalnya memenuhi area sekitarnya mulai menghilang secara bertahap. Seluruh pegunungan tiba-tiba menjadi sunyi, tanpa suara sama sekali. Selain angin kencang di sekitar, tidak ada suara makhluk hidup apapun. Ada keheningan antara langit dan bumi. Setelah berjalan beberapa saat, lereng curam muncul tak jauh dari situ. Wu Yun mengerutkan kening, dia dengan sengaja melepaskan budidayanya, dan kemudian bergegas menuruni lereng bukit. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengumpulkan aura kultivasinya kembali ke tubuhnya. Dia bergumam, tentu saja, saat malam tiba, monster ilusi itu menghilang. Saya baru saja melepaskan kultivasi saya. Jika ada yang lain, mereka seharusnya sudah merasakan penampilan saya sejak lama. Dia terbang ke atas pohon raksasa dan melihat ke depan. Saya ingin melihat jalan ke depan. Namun kali ini, dia menemukan penemuan berbeda. Dan penemuan inilah yang membuat kulit kepalanya langsung meledak. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda? Sebenarnya ada beberapa badan energi humanoid yang melayang-layang. Namun, mereka jelas bukan manusia. Karena mereka melayang dan berenang di udara. Malah, makhluk-makhluk ini lebih mirip hantu. Bab 1723 Hantu Aneh.
Saat ini, langit sangat suram. Angin yang bertiup kencang di dalam hutan semakin dingin dan menggigit. Pada suatu saat, langit dipenuhi lapisan awan hitam tebal, seolah-olah akan menutupi seluruh langit. Huhu, hembusan angin dingin bertiup, sungguh menakutkan. Kuek, tidak jauh di depannya, benda seperti hantu yang melayang ke arahnya mengeluarkan serangkaian suara yang membuat kulit kepala mati rasa. Suara itu datang dari jauh ke dekat, menakutkan dan menakutkan. Kuek, suaranya semakin keras, dan pada saat yang sama, semakin banyak makhluk seperti hantu berkumpul menuju tempat Wu Yun berada. Apa ini? Saya tidak dapat merasakan bahwa mereka memiliki kultivasi apapun, tetapi mengapa saya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki? Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut tiba-tiba. Mungkinkah hal-hal ini menemukanku? Tepat ketika Wu Yun mendapat ide ini. Saat berikutnya, suara gemeretak di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, semakin banyak hal yang baru saja dikumpulkan dari segala penjuru menghilang dalam sekejap. Kemana saja kamu pergi? Wu Yun sedikit mengernyit. Wosh! Angin dingin bertiup tiba-tiba dari belakang leher Wu Yun. Tidak bagus. Wu Yun tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, dia menggunakan teknik tubuhnya, memutar tubuhnya, dan terbang ke depan. Tertawa. Energi dingin dan tajam menghantam sisi tubuhnya. Ledakan. Terdengar suara yang tajam. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di depan ditebang langsung dari pinggangnya. Itu jatuh ke tanah dan memercikkan Ye Chen ke tanah. Kuek, cici. Di saat yang sama, jeritan aneh yang membuat kulit kepala mati rasa itu terdengar lagi. Energi dingin dan tajam juga menyerang Wu Yun dengan ganas. Sial, apa itu? Wu Yun mengumpat dengan marah, berguling dengan keras, menghindari beberapa serangan, berdiri teguh, dan dengan cepat mengeluarkan tombak bermata perak. Bayangan senjata perak melesat di udara. Menyerang langsung serangan kuat yang datang ke arahnya. Namun, bidikan ini sepertinya melayang ke udara, tanpa fokus sama sekali. Namun, Wu Yun jelas merasa bahwa serangan yang datang ke arahnya itu nyata. Meski tidak mungkin merasakan serangan kuat energi ini. Namun, meskipun itu adalah teknik anti cedera yang dapat melintasi wilayah besar dan menahan serangan, Wu Yun tidak berani mencobanya dengan mudah. Karena serangan energi ini sangat aneh. Tapi saat ini, ada ejekan lain. Beberapa gelombang energi dingin menyerang dari belakang Wu Yun. Targetnya menunjuk ke titik fatal di bagian belakang rompinya. Dalam sekejap, sosok Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Berdiri diam, melihat ke bawah dari ketinggian, di saat yang sama, teknik menusuk mata juga diaktifkan secara ekstrim. Akhirnya, Wu Yun melihat dengan jelas apa itu. Saya melihat sosok putih besar yang tingginya setidaknya 3 meter, seperti sosok manusia. Itu terdiri dari makhluk-makhluk hantu yang pernah dia lihat sebelumnya, tidak memiliki fitur wajah, tetapi sangat cepat dan melayang di udara. Serangan energi aneh itu dilepaskan dari tubuh orang ini. Kenapa hantu ini seperti hantu yang lari dari dunia bawah dalam rumor yang beredar? Setelah melihat gambaran keseluruhan orang ini, Wu Yun sedikit terkejut. Jika Anda tidak tahu bahwa ini adalah dunia kecil yang dibangun oleh apa yang disebut rumah harta karun tak tertandingi. Saya khawatir mereka akan menganggap hal-hal ini sebagai hantu sungguhan. Karena hal-hal ini terlalu aneh. Cek-cek, 2 serangan yang lebih kuat datang ke arahnya. Cukup, Wu Yun berteriak dingin. Segera, tombak pedang perak itu dimasukkan kembali ke tubuhnya. Saat berikutnya, aura pembunuh yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Memegang pedang pembunuh. Terjadi kecelakaan. Pedang panjang itu ditebas di udara. Dalam sekejap, 2 serangan energi aneh itu segera menghilang di bawah amukan energi pedang dari pedang pembunuh. Dan yang ditunjuk oleh pedang itu adalah bayangan putih raksasa setinggi beberapa meter. Tiba-tiba, serangkaian raungan brutal keluar. Bayangan putih raksasa setinggi beberapa meter terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Segera setelah itu, ia menghilang dalam sekejap. Sepertinya serangan kekuatan abadi saya tidak berpengaruh pada mereka, tetapi aura pembunuh dingin dari metode pembunuhan saya memiliki efek ajaib pada orang-orang ini. Wu Yun berbisik diam-diam, perlahan-lahan merasa lega pada saat ini.
Makhluk seperti hantu ini sepertinya kebal terhadap serangan kekuatan abadi miliknya. Jika Anda masih kebal terhadap kekuatan Tao, maka masalahnya akan sangat sulit. Untungnya, kekuatan Tao dapat dengan mudah menangani monster hantu ini. Pada saat yang sama, Wu Yun juga diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Jika prediksinya benar, ada energi khusus di dunia kecil rumah harta karun tiada taraf ini. Pada siang hari, energi itu akan berubah menjadi berbagai monster ilusi dengan tingkat kekuatan berbeda. Dan pada malam hari, mereka akan berubah menjadi berbagai monster ilusi dengan tingkat kekuatan berbeda. Bertransformasi menjadi orang-orang seperti hantu ini. Omong-omong, aku tidak bisa mengatakan apakah itu lebih berbahaya di siang hari atau di malam hari. Bagaimanapun, monster yang bertransformasi di siang hari adalah monster yang bahkan monster terkuat sekalipun. Tingkat penguasa domain tidak dapat bersaing dengan keberadaan. Dan hantu-hantu yang berubah di malam hari ini semuanya seharusnya memiliki kekuatan yang sama, tetapi mereka kebal terhadap serangan kekuatan peri. Hanya kekuatan Tao yang dapat memberikan efek. Haha, dalam hal ini tentu saja, para penggarap alam daceng di luar yang mengikutinya akan berada dalam kondisi yang menyedihkan pada malam ini. Wu Yun berpikir secara diam-diam. Cici. Tiba-tiba, beberapa serangan muncul dari kejauhan dan menyapu titik-titik vital tubuhnya. Wow! Wu Yun menebas dengan pedangnya, dan kekuatan membunuh yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Dalam sekejap, serangan yang datang menjadi tidak terlihat. Namun, sepertinya hal itu tidak akan pernah selesai. Melihat jauh ke kejauhan, dia menemukan ada beberapa sosok setinggi beberapa meter di sekelilingnya, bergegas menuju lokasinya. Hantu-hantu ini banyak sekali. Tinggalkan dulu di sini, bisiknya, dan menebaskan pedang pembunuh di tangannya lagi. Lalu dia berbalik dan menembak ke arah kejauhan. Bab 1724 bergerak maju. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak hantu yang menakutkan di sepanjang jalan. Namun, mereka semua dipaksa mundur oleh Wu Yun dengan pedang pembunuhnya. Alasan mengapa dia tidak membunuh adalah karena metode pembunuhannya mudah digunakan. Namun semakin kuat kemampuannya, konsumsinya sendiri akan sangat besar saat diaktifkan. Hal yang sama juga berlaku pada kekuatan Tao. Meskipun kekuatan Tao tampaknya tidak ada hubungannya dengan pengembangan kekuatan abadi. Namun, itu sebenarnya membutuhkan kekuatan abadi untuk mengaktifkannya. Faktanya, konsumsinya sangat besar. Setiap kali pedang pembunuh dihantam, banyak kekuatan abadi di tubuh Wu Yun akan dikonsumsi. Oleh karena itu, bila memungkinkan, dia berusaha untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang pembunuh. Itu hanyalah gelombang acak untuk memaksa hantu-hantu itu kembali. Setelah beberapa jarak lagi, Wu Yun tiba-tiba berhenti. Bersembunyi di suatu tempat, melihat melalui celah di depannya. Klik, klik, di depan. Sebenarnya terdengar suara mengunyah. Sepertinya ada suara sesuatu yang sedang mengunyah tulang. Apakah ada orang? Wu Yun berbisik diam-diam. Di pegunungan ini, monster dan binatang semuanya ada dalam bentuk ilusi, dan monster ilusi itu hanya dapat muncul di siang hari. Kini di malam yang sunyi ini, suara mengunyah tulang tiba-tiba muncul. Tidak ada keraguan bahwa seseorang telah mendobrak di sini. Terlebih lagi, itu pasti sekelompok orang yang datang bersamanya. Melihatnya, memang benar demikian. Saya melihat tumpukan anggota badan dan tulang yang patah berserakan di tanah. Tidak mungkin lagi melihat seluruh tubuh. Namun jika dilihat dari tangan, kaki, dan kepala yang tersebar di mana-mana, mereka memang kelompok monster-monster yang datang dari luar dan berubah menjadi manusia. Dan sepertinya jumlahnya cukup banyak. Angin dingin bertiup, dan bau darah yang menyengat menerpa dirinya. Tampaknya orang-orang ini meninggal belum lama ini. Tunggu sebentar, hantu-hantu itu sebenarnya ada di sini. Tiba-tiba, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia ingat bahwa mereka yang mengunyah mayat-mayat ini sebenarnya adalah hantu dari keberadaan ilusi. Hei, sayang, bukankah orang-orang ini hanya ilusi? Bagaimana mereka masih bisa mengunyah mayat? Dan sepertinya mereka sudah makan banyak. Kemana perginya semua sisa daging yang mereka makan?
Dapatkah tubuh energi seperti milik mereka ditelan? Wu Yun terkejut. Tentu saja, dia hanya memikirkannya seperti ini dan tidak akan menghabiskan waktu memikirkan pertanyaan-pertanyaan membosankan tersebut. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah keselamatannya sendiri. Sambil berpikir, Wu Yun siap mengambil jalan memutar dan pergi dari sini. Namun, saat dia hendak pergi, tiba-tiba, dia merasakan setidaknya selusin serangan energi dingin datang dari kejauhan. Sial, ini dia lagi. Wu Yun berteriak dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersiap menggunakan kekuatan membunuhnya untuk mengusir benda-benda ini secara langsung, dan kemudian dengan cepat melarikan diri jauh. Bagaimanapun, dia telah menggunakan metode pembunuhan ini terlalu sering hari ini, dan kekuatan abadi di tubuhnya secara bertahap dikonsumsi dan dia tidak dapat lagi mengikutinya. Tidak boleh terus-menerus disia-siakan. Namun, saat Wu Yun hendak menyerang dengan pedang, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Sial, jadi kamu di sini, akhirnya aku menemukanmu. Mendengar suara ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, dia benar-benar menyadari setidaknya 3 aura yang sangat kuat menyapu ke arahnya. Dia sebenarnya orang kuat di level penguasa domain. Sial, kita benar-benar bertemu dengannya di sini. Wu Yun berteriak dan menarik pedang yang hendak dipukul. Saat ini, lebih baik simpan kekuatan Anda. Selain itu, akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri dengan kehadiran hantu-hantu tersebut. Setelah terbang mundur 10 meter, dia berdiri diam dan melihat ke depan. Benar saja, 3 orang kuat yang kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat kelima tahap pemula Dao tidak jauh di depannya. Namun, dia tidak mengenali orang-orang ini, dia tidak tahu apakah mereka adalah orang kuat saja atau orang kuat dari domain tersebut. Namun, saat ini, tidak bijaksana untuk memedulikan identitas pihak lain. Tidak peduli siapa orang-orang ini, mereka tidak dapat mengubah akibat dari membunuhnya. Untungnya, pada saat ini, ketiga penguasa domain yang kuat ini terjerat oleh sekelompok besar hantu dan tidak dapat melarikan diri untuk menghadapinya. Kalau tidak, dia mungkin dalam bahaya. Apalagi Wu Yun juga menemukan sesuatu. Yaitu, meskipun pada saat ini ketiga orang kuat di tingkat penguasa domain semuanya telah menunjukkan kekuatan Tao mereka sendiri. Namun, tampaknya hal itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hantu-hantu itu seperti metode pembunuhannya. Meski bisa juga berperan dalam memaksa mundur. Namun, dibandingkan dengan metode pembunuhannya, itu jauh lebih rendah. Mungkinkah hanya metode pembunuhanku yang bisa langsung menghancurkan hantu-hantu ini? Gumam Wu Yun. Raungan lain datang dari depan. Wu Yun, bajingan kecil, tunggu saja aku. Begitu aku berurusan dengan hantu-hantu ini, aku akan segera membunuhmu. Wu Yun mencibir, aku ingin membunuhmu. Kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri dulu. Masalah kita. Pria itu juga mencibir, sepertinya kamu juga punya banyak masalah. Benar saja, pada saat ini, 10 orang berkumpul di sekitar Wu Yun. Hantu setinggi beberapa meter. Jelas sekali, ketiga orang itu merasa bahwa Wu Yun dikepung oleh begitu banyak hantu jauh lebih merepotkan daripada mereka. Lagi pula, hal-hal ini sangat aneh sehingga cukup sulit untuk ditangani dan sulit untuk dibunuh. Namun, tak lama kemudian, ekspresi mereka menjadi tercengang. Saya melihat Wu Yun mengarahkan pedangnya ke depan. Wow, dengan hantaman pedang, dalam sekejap, ketiga hantu yang menghalanginya langsung musnah. 3 bajingan tua, aku tidak akan menemanimu. Jika kamu memiliki kemampuan, kejar aku. Saat dia tertawa, Wu Yun dengan cepat terbang menjauh. 3 master domain tertegun lainnya tampak bingung. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia, itu membunuh, itu cara dia membunuh. Sial, cara dia membunuh layak menjadi salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di dunia, dan dia benar-benar bisa melakukannya. Bunuh hantu-hantu ini seketika. Sial, keluar dari sini. Sambil berteriak dengan marah, para tuan domain yang kuat ini bertarung sengit dengan hantu-hantu yang mengepung lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, masalah mereka tampaknya semakin besar. Setelah Wu Yun pergi, hantu yang awalnya mengepung Wu Yun semuanya menyerang mereka bertiga.
Mereka sudah berada dalam situasi yang sulit, dan mereka bahkan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Bab 1725 musuh bertemu lagi. Di tempat lain, Wu Yun berlari liar untuk beberapa saat. Tampaknya semakin sibuk di sini. Sebab, di tengah perjalanan ia bertemu banyak orang yang terjebak oleh hantu-hantu tersebut. Namun, mereka juga pintar. Mulai berdatangan berbondong-bondong. Khusus bagi para pembudidaya di alam Dacheng, sebagian besar dari mereka belum memiliki kekuatan Tao, sehingga secara alami sangat sulit untuk menghadapi hantu-hantu tersebut. Jika ingin bertahan hidup, Anda harus membentuk tim. Jika tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Adapun mereka yang baru saja menjadi kuat dalam Dao, mereka telah memahami kekuatan Dao. Bahkan jika mereka membentuk sebuah tim, itu hanya akan terdiri dari paling banyak 3 atau 5 orang, dan tidak akan ada sekelompok besar orang kuat yang baru saja menjadi kuat di jalan tersebut. Namun, Wu Yun mengabaikan semua orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Itu adalah jalan memutar langsung. Dalam situasi ini, tidak pantas bertengkar dengan orang lain. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah meninggalkan pegunungan ini terlebih dahulu. Namun, perubahan pada kenyataannya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Wu Yungang berencana meninggalkan area ini terlebih dahulu, namun ia tidak pernah menyangka bahwa pemandangan yang muncul langsung membuatnya berubah pikiran sepenuhnya. Di depannya, dia melihat 3 orang kuat yang baru saja menjadi kuat di jalan raya, bertarung dengan lebih dari 20 hantu. Seperti para penguasa wilayah tersebut, ketiga orang ini juga menunjukkan kekuatan Tao mereka sendiri. Namun, tidak mungkin untuk membunuh dalam satu kali kejadian, ia hanya dapat dipaksa kembali untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan sulit untuk keluar sepenuhnya. Jika itu orang lain, Wu Yun tidak akan memperhatikan dan langsung mengambil jalan memutar. Lagi pula, jika Wu Yun ingin membunuh orang-orang kuat yang baru saja menjadi kuat ini, bahkan jika hantu ini ada, itu akan sangat sulit. Namun ketiga orang tersebut ternyata adalah 3 pahlawan tebing yang sudah beberapa kali ia temui. Ketiga Hiromoya, haha, kita memang musuh di jalan sempit. Kalau orang lain mungkin aku tidak mau menyia-nyiakan tenaga ini, tapi kalau kalian bertiga bertemu denganku, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kamu hampir membuatku dalam bahaya berkali-kali. Kematian, aku, Wu Yun, pasti akan membalas ini. Wu Yun berbisik diam-diam. Tentu saja, dia tidak langsung muncul. Diam-diam, dia berjalan berkeliling. Dia berencana untuk menarik lebih banyak hantu, dan kemudian mengelilingi ketiga pahlawan tebing itu sepenuhnya. Biarkan mereka tidak punya ruang untuk melawan, lalu tunggu kesempatan untuk membunuh ketiga orang ini. Tapi, aneh untuk mengatakannya. Sepanjang jalan, Wu Yun akan bertemu dengan beberapa hantu tidak jauh dari situ. Namun, kali ini, ketika saya datang khusus untuk mencari mereka, hantu-hantu tersebut menghilang. Wu Yun mencari di sekitar ketiga pahlawan di tebing, tetapi tidak dapat menemukan hantu sekalipun. Sayangku, apa yang terjadi? Kamu hilang saat bermain denganku. Wu Yun menggaruk kepalanya dan berbisik, bingung. Saat saya tidak mencarinya, jumlahnya banyak. Ketika saya mencarinya, tidak ada satupun yang hilang. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat ke sana. Jika tidak ada, aku akan pergi. Aku akan menghitung 3 pahlawan Moya yang beruntung kali ini. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Sambil berpikir, Wu Yun bergerak maju. Dia terbang ke arah yang dia lihat. Namun, saat Wu Yun hendak kecewa dan ingin pergi sepenuhnya, adegan di depannya hampir membuat rahangnya ternganga. Saya melihat di bawah bukit rendah di depan, ada banyak hantu. Secara kasar, setidaknya ada 2 hingga 300 orang. Dan mereka berkumpul di sini tanpa alasan lain. Melihat mayat-mayat padat yang berserakan di tanah, sepertinya pertempuran besar telah terjadi di sini. Jumlah korban di lapangan mungkin mencapai ribuan. Terlebih lagi, pertarungannya mungkin berakhir belum lama ini, dan aura yang tersisa belum sepenuhnya hilang. Mereka semua adalah praktisi di alam Dacheng. Tidak heran hantu-hantu ini tidak terlihat di sekitar, mereka semua berkumpul di sini. Ribuan penggarap alam Dacheng dikelilingi dan dimusnahkan oleh 2 hingga 300 hantu.
Hantu-hantu ini benar-benar menakutkan. Wu Yunhe berbisik secara rahasia, tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menarik 2 atau 300 hantu ini. Dengan begitu banyak hantu, begitu mereka dikepung, bahkan jika dia memiliki sarana untuk membunuh mereka, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Namun, segera, rencana lain terbentuk di benak Wu Yun. Hei, 3 pahlawan Moya, tunggu sebentar, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri, berbalik dan menuju ke tempat di mana 3 pahlawan Moya bertarung dengan 20 hantu aneh itu. Tak lama kemudian, kami sampai di tempat itu. 3 penguasa tebing masih bertarung sengit dengan 20 hantu dan bersenang-senang. Namun, mereka telah membunuh beberapa hantu tersebut. Saat ini, hanya tersisa 7 atau 8 hantu. Adapun 3 pahlawan Moya, selain bernapas sedikit, mereka tidak terluka. Wu Yun menatap dan tersenyum, lalu dengan ringan menepuk dadanya. Tiba-tiba, sudut mulutnya mulai berdarah. Sial, sakit sekali. Wu Yun menyentuh dada tempat dia dipukul dan berbisik diam-diam. Tentu saja, ini disengaja olehnya, dan selain terlihat terluka, hal itu tidak berdampak sama sekali padanya. Ah! Dia berteriak, dan setelah mengambil posisinya, Wu Yun tiba-tiba terbang mundur. Arah yang mereka tuju persis di mana ketiga pahlawan Moya berada. Setelah jatuh ke tanah, Wu Yun segera bangkit. Dia berbalik dan melihat ke arah 3 pahlawan Moya, bertingkah panik, seolah-olah dia bahkan tidak tahu bahwa 3 pahlawan Moya ada di sini sebelumnya. Kamu sebenarnya ada di sini. Wu Yun berkata dengan panik. Hei, bajingan, tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Aku tidak menyangka bahwa kami mencarimu dengan segala cara yang mungkin dan tidak dapat menemukanmu. Kamu benar-benar melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Yang tertua dari 3 pahlawan Moya mencibir. Saudaraku, cepat tangani hantu-hantu yang ada di depanmu ini. Jangan biarkan bajingan ini menjauh dariku kali ini. Mendengar ini, mereka bertiga sepertinya menggunakan steroid, dan gerakan mereka menjadi semakin ganas. Wu Yun tersenyum diam-diam, 3 keledai bodoh, mereka jatuh ke dalam perangkap. Tentu saja, di permukaan, dia tidak akan menunjukkannya. Dia duduk di sana dalam ketakutan dan bermeditasi, berpura-pura baru pulih dari cedera serius. Namun kelakuan Wu Yun membuat ketiga orang itu semakin gila. Haha, bajingan ini terluka parah. Hadapi hantu-hantu ini dengan cepat dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Kata bos dari 3 pahlawan Moya dengan semangat. Bahkan, ketiga orang ini pun ikut terbawa kegembiraan. Mereka bahkan tidak memikirkan bagaimana Wu Yun terluka atau bagaimana dia tiba-tiba masuk ke area tempat mereka bertarung. Tentu saja, mau atau tidak, Wu Yun pasti akan menjatuhkan mereka kali ini. Bab 1726, Godaan, Jalan Memutar. Dalam keadaan yang gila. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga penguasa tebing untuk menyingkirkan semua hantu yang tersisa. Hei, Wu Yun, bajingan kecil, sekarang mari kita lihat kemana tujuanmu. Tunggu sampai hantu terakhir ditangani. Bos dari ketiga pahlawan Moya berteriak dengan galak. Bunuh dia, berikan dia seekor burung hidup untukku. Kali ini, aku ingin dia tahu apa itu kekejaman. Beberapa waktu yang lalu, karena kalajengking merah yang bau itu, anak ini melarikan diri dari kita beberapa kali. Kali ini, beritahu dia apa artinya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dengan perintah tersebut, ketiga orang itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Wu Yun. Tapi Wu Yun selalu waspada dengan setiap gerakan mereka. Melihat mereka bergegas ke arahnya, Wu Yun diam-diam senang. Akhirnya sampai. Tentu saja, di permukaan, dia berpura-pura panik. Ah! Seru Xian dengan panik di wajahnya. Kemudian dia segera bangkit dari kondisi penyembuhannya, terhuyung-huyung, dan lari ke kejauhan. Melihat bagaimana kaki Wu Yun tidak stabil di tanah. Ketiga pahlawan Moya tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia mencibir dan berkata, mengejar, sepertinya anak ini terluka parah dan tidak bisa berlari terlalu jauh. Wu Yun berlari ke depan dan memperhatikan bahwa 3 orang di belakangnya mengikuti di belakangnya. Dia terus mencibir di dalam hatinya. Tidak jauh dari sini menuju tempat berkumpulnya hantu di bawah bukit.
Jaraknya hanya 200 napas. Namun Wu Yun tidak memilih berjalan lurus, melainkan memutar dari balik bukit. Segera, Wu Yun telah mencapai bagian belakang bukit. Alasan kenapa kita harus memutar ke belakang bukit adalah karena kita bisa menuju ke sana dari depan. Begitu ketiga pahlawan Moya berhenti masuk setelah melihat hantu berkumpul di lembah, rencana Wu Yun akan hancur total. Kalau dari belakang ada perbukitan yang menghalangi jalan, jadi wajar saja tidak ada kekhawatiran seperti itu. Memanggil, Wu Yun terbang menyingkir dan terbang langsung ke atas lereng bukit. Agar ketiga pahlawan di belakangnya tidak bisa menyusul, Wu Yun pun sengaja membuat isyarat kelelahan di puncak lereng bukit. Ces, dia sekarat. Benar saja, ketiga pahlawan Moya seolah-olah telah dipukuli sampai mati lagi. Mereka bertiga langsung terbang, bahkan tanpa memikirkan mengapa Wu Yun memilih terbang ke atas lereng bukit ini padahal banyak sekali jalan datar di sekitarnya. Wow, Wu Yun melompat dan terbang langsung menuruni lereng bukit. Tiga pahlawan Moya, cepat ikuti. Namun, saat mereka melompat turun dari lereng bukit, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah secara tragis. Di bawah lereng bukit, padat, ratusan hantu yang sangat menakutkan sedang mengunyah daging dan tulang kematian di tanah. Tidak, aku jatuh ke dalam jebakan. Kakak, anak ini sengaja membawa kita ke sini. Seru anak kedua dari tiga pahlawan Moya. Dalam hal ini, kehidupan secara alami adalah hal yang paling penting. Pemimpin dari tiga pahlawan Moya langsung berteriak dengan marah, cepat kembali, kembali. Bahkan, hati mereka juga penuh dengan keraguan. Bahkan mereka bertiga menghindari pemandangan yang begitu menakutkan. Jika Wu Yun terbang sendirian, bukankah dia mencari kematian? Mereka tidak mengerti mengapa Wu Yun melakukan ini. Jika Anda hanya ingin melarikan diri, ini jelas bukan ide terbaik. Sebab, dikejar mereka bertiga mungkin masih ada peluang untuk selamat. Dan jika dia jatuh ke tangan hantu-hantu ini, kekuatan Wu Yun sendiri akan benar-benar menyebabkan kematiannya sendiri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak. Saat ini, ratusan hantu di bawah telah memperhatikan kedatangan mereka bertiga. Satu demi satu, mereka mulai melayang ke atas dengan kecepatan sangat tinggi, menuju ke arah mereka bertiga. Mundur dulu sebelum kita bicara. Pemimpin tiga pahlawan Moya berteriak tajam. Namun, saat itulah mereka hendak terbang kembali. Tiba-tiba, energi pedang yang sangat menakutkan, membawa kekuatan membunuh yang luar biasa kuat, menyerang dari belakang mereka. Langsung memblokir jalur pelarian mereka. Mungkin pedang ini tidak mampu membunuh mereka. Namun, dalam keadaan terburu-buru, begitu Anda tertabrak dan terluka, hal itu benar-benar tidak dapat dihindari. Namun jika ingin menghindar, hanya ada satu arah, menuruni lereng bukit. Namun sekelompok hantu di dasar lereng bukit sudah bergegas menuju mereka. Sialan, itu bajingan Wu Yun. Itu bajingan sialan itu dia. Dia mengerti cara membunuh. Pedang ini pasti dipukul olehnya. Dia sengaja berbohong kepada kita. Dasar menyebalkan. Ketiganya pahlawan Moya berteriak dengan marah di saat yang bersamaan. Saat ini, mereka sangat cemas. Melangkah mundur, ada energi pedang yang menakutkan dengan niat membunuh. Bergegas ke depan, ada sekelompok hantu yang datang. Setelah berpikir sejenak, ketiga orang itu memilih untuk bergegas maju. Memasuki kelompok hantu, ketika mereka menggunakan kekuatan Tao, walaupun akan sangat berbahaya, namun tidak berakibat fatal. Namun, jika Anda mundur dan terluka oleh energi pedang, Anda mungkin akan menghadapi jalan keluar yang sempit dari kelompok hantu ini lagi. Sekarang setelah mereka membuat rencana seperti itu, mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu. Saya melihat ketiga orang ini tiba-tiba menghindar dan bergegas menuju kelompok hantu di bawah. Segera, sekelompok hantu mengelilinginya. Adapun Wu Yun, dia terbang dan mendarat sekitar 10 meter dari mereka, menatap mereka dengan cibiran di wajahnya. Tentu saja, secara alami ada sekelompok besar hantu yang bergegas menuju Wu Yun. Haha, tiga pahlawan Moya, hahaha, menghadapi sekelompok hantu yang mengepungnya, Wu Yun tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan tidak menghindar. Menatap mereka bertiga sambil mencibir. Sialan, brengsek. Wu Yun, kamu menipu kami agar dikepung oleh hantu-hantu ini,
bajingan, tunggu saja aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Bos. Dari 3 pahlawan Moya mengertakkan gigi. Meraung. Wu Yun masih mencibir, haha, sebaiknya kamu selesaikan masalahmu sendiri terlebih dahulu setelah kamu memotong-motongku. Masalah? Wu Yun, aku khawatir masalahmu tidak kalah dengan masalah kami. Menghadapi. Sekarang kamu dan aku dikepung oleh hantu-hantu ini, dan aku ingin melihat siapa yang akan menyingkirkanmu terlebih dahulu, atau kita bertiga. Kematian. Menyakiti orang lain sebelum melukai dirimu sendiri. Wu Yun mencibir dan setuju, tepat sekali, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu kata demi kata. Jika kamu tidak mencoba membunuhku berkali-kali sebelumnya, sekarang, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku berurusan denganmu. Setelah mengatakan ini, Wu Yun terbang menyingkir untuk menghindari beberapa serangan energi hantu yang menebasnya. Dan ketiga pahlawan Moya juga sedang mencibir saat ini. Tapi dia tidak khawatir Wu Yun akan melarikan diri. Karena menurut mereka, sulit sekali bagi mereka untuk menyingkirkan hantu-hantu tersebut. Wu Yun, bahkan lebih mustahil lagi. Bab 1727, terjebak di sangkar iblis. Namun, adegan selanjutnya membuat mereka tercengang. Melihat setidaknya 30 hantu bergegas menuju Wu Yun. Masing-masing dari mereka mengeluarkan tangisan aneh yang membuat kulit kepala mati rasa, penuh kegembiraan. Dan ketiga pahlawan Moya, sementara masing-masing menggunakan kekuatan Tao mereka untuk menghadapi hantu di depan mereka, menatap Wu Yun dengan sombong untuk melihat apakah dia akan langsung dicekik oleh 30 hantu ini. Tapi sekarang, tiba-tiba, kekuatan membunuh yang agung tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Yun. Pedang pembunuh ada di tangan. Wow, tebasan pedang sepertinya mengoyak ruang. Kekuatan pembunuh yang sangat menakutkan itu seperti gelombang pasang, dengan Wu Yun sebagai pusatnya, bergegas menuju sekitarnya. Tapi hanya melihat hantu mengepungnya, saat mereka bersentuhan dengan kekuatan pembunuh ini. Itu dipotong menjadi abu dalam sekejap. Wu Yun mengelak dengan ringan dan mendarat di tempat lain. Menghadapi pengepungan lebih dari 30 hantu, dia dengan mudah mengelak dan menanganinya secara langsung. Gelombang kedua asli yang terdiri dari 30 atau lebih hantu sedang bersiap untuk menyerang Wu Yun. Tapi mungkin dia merasakan kekuatan membunuh yang mengerikan itu. Dia benar-benar berbalik dan bergegas menuju ketiga pahlawan Moya lagi. Melihat adegan ini, ketiga pahlawan Moya benar-benar terpana. Dengan kekuatan Tao yang sama, meskipun ketiganya bekerja sama, akan sulit untuk mengalahkan hantu-hantu tersebut. Tapi Wu Yun sebenarnya berhasil melakukannya dengan mudah hanya dengan satu gerakan mudah. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengatasinya dengan begitu mudah? Sial, orang ini benar-benar aneh. Tidak, itu adalah Tao, itu adalah kekuatan dari Tao, itu dia cara pembunuhannya. Sial, cara pembunuhannya memiliki efek ajaib pada hantu-hantu ini. Cara kita tidak bisa melakukannya. Bajingan ini sebenarnya telah memahami cara membunuh, salah satu dari 10 bela diri teratas art. Pantas saja dia berani membawa kita ke sini, ternyata dia sudah merencanakannya. Lukanya juga palsu, jalang ini. Pada saat ini, segala macam makian keji keluar dari mulut ketiga pahlawan itu. Dari tebing. Jelas sekali, mereka benar-benar tertipu. Menghadapi hantu dalam jumlah besar, mereka mungkin tidak mati, tetapi mereka pasti harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sial. Karena amarahnya, bos dari 3 pahlawan Moya memiliki mata merah, memamerkan giginya, dan bahkan fitur wajahnya sangat berubah. Namun, pada saat ini, bos dari 3 Tuan Moya tiba-tiba memberi perintah. Kakak kedua dan ketiga, mari kita bekerja sama untuk mengusir hantu-hantu ini dengan satu pukulan, dan kemudian dengan cepat melemparkan sangkar iblis. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan bajingan sialan ini melarikan diri. Beberapa efek pada hantu-hantu ini adalah efek yang ajaib, tapi kekuatannya masih terlalu rendah. Menghadapi sangkar iblis kita yang terperangkap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jebak dia dulu, lalu kita akan mencari cara untuk melarikan diri dan kemudian membunuhnya. Setelah mendengar ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut.
Dia pernah melihat sangkar iblis yang terperangkap sebelumnya. Harus saya akui bahwa gerakan yang dilakukan oleh ketiga pahlawan Moya bersama-sama sangatlah menakutkan. Sekalipun itu kalajengking merah, Anda harus berjuang keras untuk memiliki kekuatan bersaing dengannya. Dan dia, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, namun meski begitu, dia masih tidak yakin bahwa dia bisa menembus sangkar iblis ini. Namun, dia sedang memikirkan cara menghadapinya. Ledakan. Dengan suara yang keras, ketiga pahlawan tebing tersebut bekerja sama menggunakan kekuatan masing-masing untuk segera mengusir hantu di sekitarnya dan membersihkan area aman. Di saat yang sama, mereka bertiga tidak berhenti sama sekali. Bersamaan lagi, dengan keras, sangkar iblis dilepaskan. Bas. Ada suara teredam yang dalam, dan sangkar yang sangat menakutkan, memancarkan aura merah, tiba-tiba muncul di kehampaan. Sial, cepat sekali. Wu Yun berbisik dengan mata tertuju. Sudah terlambat untuk bersembunyi sekarang. Meski sudah lama mengetahui kalau ketiga hero Moya ini memiliki teknik sihir mengerikan yang bisa digunakan bersamaan. Namun, Wu Yun masih salah menghitung kekuatan mereka. Saya pikir ketiga orang ini tidak mampu menghadapi dikepung oleh ratusan hantu dan tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga orang ini benar-benar punya waktu untuk melakukan pukulan mengerikan ini. Sangkar iblis yang terperangkap ini sangat besar, jika dia baru saja melemparkannya sebelum ketiga Tuan Moya terbang, sebelum sangkar itu mengembun, dia akan terbang menjauh. Kemudian, adalah mungkin untuk menghindarinya sepenuhnya. Namun, itu karena dia telah melakukan kesalahan dalam memperkirakan kekuatan tiga pahlawan Moya. Oleh karena itu, pada saat dia menemukannya, sangkar iblis telah jatuh dari langit. Sial, kita tidak bisa bersembunyi. Sepertinya kita harus berjuang keras. Tetapi jika kita berjuang keras, ini adalah eksistensi yang sulit dipatahkan bahkan jika kalajengking merah berubah menjadi bentuk aslinya dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan. Dengan kemampuanku, aku khawatir itu. Sudahlah, ayo bertarung dulu lalu bicarakan. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Wu Yun tiba-tiba menjadi membeku. Kemudian dia berteriak dengan suara rendah, 3 telapak tangan penghancur dunia, telapak tangan pertama, membantai makhluk hidup. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan metode pembunuhan. Namun, kali ini dia tidak meraih pedang pembunuh yang melayang di belakangnya. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa mengembun di tempat lain dalam kehampaan. Aura menakutkan perlahan menyebar, terjalin dengan aura yang dikeluarkan oleh sangkar iblis yang terperangkap. Pergi, hancurkan sampai berkeping-keping untukku. Wu Yun meraung, dan Tuseng menyerang dengan telapak tangan, segera menyerang sangkar iblis. Bab 1728, Segel yang mengguncang surga. Ledakan. Terdengar suara ledakan yang keras. Seluruh ruangan bergetar hebat. Tuseng memukul telapak tangan dan bertabrakan dengan sangkar iblis yang terperangkap. Akibat dari dua kekuatan serangan yang menakutkan itu melonjak dengan cepat. Namun, mungkin dari segi kekuatan, telapak Tuseng tidak kalah dengan sangkar iblis. Namun dari segi kekuatan, Wu Yun masih belum mampu menandingi serangan gabungan ketiga hero tersebut. Bahkan jika dia bergabung dengan kekuatan metode pembunuhan, dia tetap tidak bisa melakukannya. Tidak lama kemudian, Tuseng memukul telapak tangan dan perlahan menghilang. Dan sangkar iblis menyerang Wu Yun lagi. Ledakan. Tanah bergetar. Wu Yun langsung diselimuti sangkar. Melihat adegan tersebut, ketiga hero Moya akhirnya merasa lega. Bos dari tiga Master Moya mencibir dan berkata, "Haha, kamu bajingan, aku tidak menyangka kamu benar-benar mempelajari keterampilan sihir." Hanya saja keterampilan sihir juga memiliki level tinggi dan rendah. Apa bedanya di depan sangkar? Sekarang kamu terjebak, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Tunggu kematian. Metode pembunuhanmu dapat menghentikan hantu-hantu ini, tetapi pada akhirnya kamu akan tetap mati secara menyedihkan untuk kami. Di tanganku, jiwa binatang buasmu tulang giok milik ketiga saudara kita. Setelah mengatakan itu, ketiga pahlawan Moya bertarung sengit dengan kelompok hantu itu lagi. Namun, mungkin bukan masalah waktu bagi mereka bertiga untuk melarikan diri dari hantu tersebut.
Bahkan apakah dia bisa melarikan diri masih menjadi pertanyaan. Lagi pula, terlalu banyak hantu. Sialan. Wu Yun mengutuk diam-diam, tapi sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Bukan untuk hal lain, hanya karena sepertinya ada kekuatan khusus yang sangat aneh di dalam sangkar iblis ini. Dan kekuatan ini sebenarnya bisa secara perlahan menekan kekuatannya. Belum lagi penanaman kekuatan abadi, bahkan kekuatan seni bela diri telah ditekan sampai batas tertentu. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tapi, jebakan sihir yang digunakan oleh ketiga lelaki tua ini terlalu kuat. Jika kamu ingin menghancurkannya, Leading Thunder, Jue. Pupil Wu Yun sedikit menyusut, dan sangat mungkin menggunakan Thunder Drawing Jue untuk menerobos sangkar iblis yang terperangkap ini. Namun, setelah teknik menggambar guntur digunakan, kemudian dia sendiri akan mendapat serangan balik, dan terluka di hutan pegunungan yang begitu menakutkan jelas bukan pertanda baik. Segel yang mengguncang surga. Karena teknik menggambar guntur tidak dapat digunakan, itu wajar. Satu-satunya yang bisa menggunakannya dan menghancurkan sangkar iblis ini adalah segel pengguncang surga. Meskipun kekuatan segel pembalik surga tidak sekuat teknik pemicu guntur. Karena Luo Chen mengajarkan segel pembalik surga. Tapi seni menimbulkan guntur adalah seni dewa yang diwarisi dari dewa perang. Namun, jika Anda hanya ingin menerobos sangkar iblis yang terperangkap ini, masih ada harapan untuk segel pengguncang surga. Bagaimanapun, segel yang mengguncang surga juga merupakan seni ilahi. Intinya, sangkar iblis yang terperangkap ini telah hancur total. Apalagi dia hanya perlu mengambil tikungan untuk melarikan diri. Tentu saja ada hal lain, yaitu meskipun segel pembalik surga tidak memiliki serangan balik, setelah digunakan, tubuhnya akan mengalami keadaan vakum tanpa kekuatan abadi untuk jangka waktu tertentu. Wu Yun dalam kondisi seperti itu tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Namun, justru karena tidak ada reaksi balik, Wu Yun hanya bisa memilih segel yang mengguncang surga di antara keduanya. Kekosongan dalam tubuh lebih baik daripada serangan balik dan cedera. Bagaimanapun juga, serangan balik dari teknik pemicu guntur terlalu menakutkan. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan segel pembalik surga. Wu Yun berbisik diam-diam. Tak lama kemudian, dia pun mengambil keputusan. Dia harus mengambil keputusan secepatnya, jika tidak, dampak sangkar iblis terhadap dirinya akan semakin besar. Saat berikutnya, dia dengan cepat menjepit tangannya. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mengerikan perlahan mengembun menjadi kehampaan lagi. Dia sudah lama tidak menggunakan segel yang mengguncang surga. Namun, dia belum menyerah sama sekali dalam budidaya segel pembalik surga. Sekarang setelah digunakan kembali, kekuatan segel pengguncang surga ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Segera, segel kuno yang besar dan megah perlahan muncul. Segelnya ditutupi dengan tanda kuno. Dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh seni ilahi juga menyebar dengan gila-gilaan ke langit dan bumi. Ya Tuhan, rahasia ilahi. Bocah itu sebenarnya memiliki rahasia ilahi. Ketiga pahlawan Moya segera berseru. Dan ketika kekuatan segel pembalik surga muncul, bahkan hantu-hantu itu pun tampak sedikit takut. Bas, boom. Dengan suara gegar otak yang tumpul, segel pengguncang surga jatuh dari langit. Terdengar suara keras, dan segel yang mengguncang surga langsung mengenai sangkar iblis yang terperangkap. Dalam sekejap, ruang angkasa, dan bumi semuanya bergetar hebat. Lambat laun, retakan mulai menyebar di sangkar iblis. Namun, harus dikatakan bahwa kandang iblis yang dibentuk oleh upaya gabungan ketiga pahlawan Moya ini sangatlah kuat. Segel pengguncang surga sebenarnya hanya menciptakan beberapa retakan, namun tidak menghancurkannya. Sial, sangkar iblis ini begitu kuat. Satu gerakan segel pengguncang langit hanya bisa menyebabkan retakan di dalamnya. Sepertinya kita harus melakukannya lagi. Bisik Wu Yun diam-diam. Namun pada saat ini, cibiran ketiga pahlawan Moya terdengar lagi. Oh, bajingan, tidak masalah jika kamu memiliki teknik sihir, lagi pula, kamu masih terlalu lemah. Kamu ingin menghancurkan penjara sihir ketiga saudaraku, kamu berbicara omong kosong. Dengan kekuatanmu, menggunakan teknik sihir ini, bahkan jika tidak akan ada serangan balik,
dan akan ada konsumsi yang besar, jadi kamu tidak akan bisa menggunakan gerakan kedua. Wu Yun mengabaikan cibiran mereka. Namun di dalam hatiku, aku juga penuh dengan ketidakberdayaan. Konsumsi segel pembalik surga sangat besar. Hanya satu gerakan yang menghabiskan hampir seluruh kekuatan abadinya. Tentu saja, jika hanya itu, dia tidak akan kelelahan sepenuhnya. Anda bahkan bisa memikirkan beberapa cara untuk terus menunggu kesempatan membunuh ketiga hero Moya tersebut. Namun, jika hal itu terjadi lagi, ia akan pingsan total. Saat itu, sudah tidak ada tenaga lagi yang tersisa untuk menghadapi ketiga hero tersebut. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya dan menggunakan gerakan lain untuk mengguncang langit. Pertama-tama dia harus melarikan diri dari penjara iblis ini. Namun, dengan satu gerakan lagi dari segel pengguncang surga, dia yakin 100% akan menghancurkan sangkar iblis yang terperangkap. Hanya saja ketika Wu Yun ingin membunuh ketiga pahlawan Moya lagi, hal itu mungkin mustahil. Karena dalam keadaan roboh, dia bisa menjamin pelariannya dari tempat yang menjadi batasnya, dan dia tidak punya tenaga lagi untuk menunggu kesempatan jongkok di atas tebing. Bahkan, secara kasar, masih belum diketahui apakah dia bisa bertahan dan melarikan diri dari tempat ini setelah melakukan dua gerakan segel pengguncang surga berturut-turut. Bab 1729 melarikan diri, bahaya. Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, dia mulai menggunakan mantra sihir di tangannya. Karena dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sesaat kemudian, segel pengguncang surga lainnya perlahan muncul di kehampaan. Melihat segel kuno kedua yang identik muncul, ekspresi ketiga pahlawan Moya tiba-tiba berubah sedikit. Sialan, dia benar-benar bisa memadatkan seni dewa semacam ini dua kali. Seberapa kuat cadangan kekuatan abadi bajingan ini di tubuhnya sehingga dia bisa menggunakan seni dewa untuk kedua kalinya. Di kejauhan, kejutan dari sang dewa terdengar suara tiga Master Moya. Di saat yang sama, kecepatan mereka menghadapi hantu-hantu itu mulai menjadi semakin gila. Karena mereka tahu bahwa dengan gerakan dewa kedua yang dipadatkan lagi, jebakan iblis mereka mungkin tidak dapat menjebak Wu Yun. Namun, betapapun gilanya mereka pada akhirnya tidak berdaya. Untuk sementara, mereka bahkan tidak berpikir untuk menerobos serangan hantu-hantu ini. Tapi segel yang mengguncang surga telah dipadatkan dan diselesaikan. Apapun yang mereka coba lakukan, semuanya sudah terlambat. Bas, ledakan. Itu masih dua suara yang sama. Dunia kembali bergetar hebat. Segel pembalik surga dengan keras menghantam sangkar yang terjebak setan lagi. Kali ini, retakannya berlipat ganda, namun masih belum sepenuhnya menghancurkan penjara iblis. Saat ini, Wu Yunke benar-benar panik. Jika dua gerakan segel pembalik surga tidak dapat menembus sangkar iblis yang terperangkap ini, maka dia mungkin telah mencapai titik di mana keahliannya berada di ujung tali. Sebab, saat ini kekuatan abadi di tubuhnya telah habis, dan tidak ada jejak yang tersisa. Mampu tetap hidup adalah batasnya. Bahkan gerakan pun mulai menjadi sulit, dan tidak mungkin menggunakan gerakan ketiga. Dengan kata lain, saat ini, dia tidak bisa menggunakan serangan apapun. Namun, saat Wu Yun perlahan-lahan menjadi panik. Ketika dia mendongak, dia terkejut menemukan ada celah sekitar setengah meter di penjara iblis di atas kepalanya. Sial, aku tidak menyadarinya sekarang. Meskipun segel pembalik surga gagal menghancurkan sangkar iblis yang terperangkap, itu masih menciptakan celah. Meskipun jaraknya hanya sekitar setengah meter, itu sudah cukup agar aku bisa melarikan diri. Sambil bersemangat, Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi. Dengan menggunakan kedua kakinya, dia melompat dengan keras dan melompat keluar dari kandang iblis melalui celah tersebut. Tentu saja saat ini, dia tidak berani berhenti sama sekali. Selama Anda berhenti, ada kemungkinan pingsan dan koma sewaktu-waktu. Terlebih lagi, begitu hantu-hantu itu mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan abadi di tubuhnya, mereka secara alami akan mengelilinginya lagi. Hantu-hantu itu tidak datang mengelilinginya sekarang. Itu hanya karena aku takut dengan kekuatan membunuhnya sebelumnya. Melompat keluar dari kandang dan mendarat di samping tanah. Kemudian kakinya menggunakan tenaga lagi dan melesat ke kejauhan.
Dia bahkan tidak memiliki tenaga ekstra untuk melihat apa yang sedang dilakukan ketiga pahlawan di tebing itu saat ini. Jika dia ingin bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain lari, dan dia hanya bisa lari. Sambil mengatupkan rahangnya erat-erat, dia menahan kekurangan kekuatan abadi di tubuhnya, kehilangan kekuatan sepenuhnya, dan bahaya koma kapan saja. Mengandalkan kemauannya yang kuat, dia terbang dan melarikan diri. Saudaraku, bajingan itu melarikan diri. Sialan, dia menggunakan sihirnya 2 kali, dan dia melarikan diri lagi. Di belakangnya, raungan marah dari 3 pahlawan tebing terdengar samar-samar. Mengenai raungan spesifiknya, Wu Yun tidak bisa mendengarnya dan tidak berminat untuk mendengarkan. Entah berapa lama, mungkin 1/4 jam, atau mungkin hanya beberapa tarikan napas. Mungkin dia melarikan diri jauh. Atau mungkin dia baru saja melarikan diri belasan meter jauhnya. Singkatnya, Wu Yun tidak tahu di mana dia berada. Dia bahkan tidak tahu apakah ada bahaya di sekitarnya. Yang dia tahu hanyalah satu hal. Dia tidak tahan lagi. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap, dan Wu Yun pingsan dan jatuh ke tanah. Apakah ada bahaya di sekitarnya tidak lagi penting baginya. Karena dia tidak bisa lagi bertahan sejenak. Namun, Wu Yun yang sedang koma juga tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Lambat laun, dia terbangun dari rasa sakit yang menusuk di pahanya. His, apa, sakit, kakiku. Wu Yun menjerit kesakitan dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, ada seni dewa bela diri tertinggi dan tubuh suci abadi. Selama periode komanya, kekuatan abadinya secara otomatis pulih 1 hingga 2%. Meski ia masih belum memiliki banyak kemampuan praktis. Bahkan banyak kemampuan yang tidak dapat digunakan. Namun, tindakan tersebut tentu saja tidak lagi terhambat. Anda dapat melarikan diri dan memulihkan kekuatan abadi Anda pada saat yang bersamaan. Namun saat melihat pemandangan di depannya, pupil matanya langsung mengecil. Kemudian dia berteriak, "Minggir, binatang buas." Saat ini, sebenarnya ada 2 hantu yang sedang menggerogoti kaki kanannya. Bahkan seluruh kaki kanannya berlumuran darah dan daging. Beberapa luka dengan daging terkoyak mengeluarkan banyak darah. Untungnya dia bangun pada waktu yang tepat. Kalau tidak, sepertinya kaki kanannya akan segera dimakan. Keluar dari sini, binatang buas. Wu Yun duduk dan mengumpat dengan marah. Namun mengaum tidak ada gunanya. Karena yang ditakuti oleh hantu-hantu itu adalah cara membunuhnya. Bukan emosinya. Wu Yun mengertakkan gigi, melihat bahwa dia tidak bisa mengusir hantu-hantu ini. Sebuah rencana perlahan muncul di benaknya. Artinya, lakukan serangan pembunuhan secara paksa lagi untuk memaksa hantu-hantu tersebut kembali. Tentu saja, sekarang, meskipun dia menggunakan metode membunuh, dia mungkin tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan. Bahkan tidak bisa dipertahankan dalam waktu lama. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa menggunakannya. Berdengung. Ikuti pemikirannya. Cara membunuh muncul secara diam-diam. Tiba-tiba, hantu yang sedang menggigit kaki kanannya ketakutan dan lari. Justru karena persembunyian inilah Wu Yun diberi kesempatan. Bab 1730, satu gelombang baru saja tenang, dan gelombang lainnya muncul kembali. Lari. Wu Yun berteriak, dan kemudian dia menggunakan semua kekuatan abadi yang tersisa di tubuhnya, menahan rasa sakit yang parah di pahanya, dan dengan cepat menjauh. Pada awalnya, hantu-hantu itu mendambakan kekuatan membunuh yang memancar dari dirinya. Jangan berani mengejarku. Melihat Wu Yun hendak menyingkirkan mereka sepenuhnya. Namun tiba-tiba, kekuatan Dao pembunuh menghilang dalam sekejap dan kembali ke dunia Dao. Sial. Aku tidak punya cukup kekuatan abadi di tubuhku. Selain itu, kakiku terluka parah dan aku kehilangan terlalu banyak darah. Aku tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Aku tidak bisa lagi mempertahankan metode pembunuhan. Wu Yun mengutuk diam-diam, meski langkahnya masih belum berhenti. Namun, hantu tidak jauh di belakangnya yang baru saja dipaksa mundur olehnya juga menyadari hilangnya metode pembunuhan hampir pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, tangisan aneh Jie terdengar. Hantu-hantu itu mengejarnya dalam sekejap. Terlebih lagi, hantu-hantu ini sangat cepat. Jika Wu Yun berada di masa jayanya,
dia mungkin masih bisa mengalahkan mereka. Namun, saat ini, dia terluka dan tidak memiliki kekuatan abadi. Mampu mempertahankan kecepatan yang sama dengan mereka adalah batasnya. Faktanya, Wu Yun dalam situasi ini pasti tidak akan bisa bertahan lama. Begitu Anda tidak bisa menghilangkannya, hanya masalah waktu sebelum Anda dikeluarkan. Diusir oleh hantu-hantu dalam keadaan ini mungkin akan menyebabkan kematian dan tidak ada kehidupan. Sialan. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun tampak murung dan menahan rasa sakit yang parah. Dia tidak punya pilihan selain berlari jauh-jauh. Terlebih lagi, bahaya yang dihadapi Wu Yun saat ini jelas bukan hanya hantu di belakangnya. Jie, jeritan aneh dan tajam keluar dari mulut para hantu. Awalnya Wu Yun tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, Wu Yun segera mengetahuinya. Mereka sebenarnya memanggil teman mereka. Dalam waktu kurang dari 100 napas, hantu yang mengejarnya hanyalah sedikit dari awal. Seketika jumlahnya ada lusinan. Ada semakin banyak hantu, dan mereka semakin dekat. Jeritan aneh dan mematikan kulit kepala itu semakin menusuk. Namun, saat ini menjadi semakin berbahaya. Wu Yun sekali lagi merasakan ketidakberdayaan di tubuhnya. Sialan, aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak memiliki cukup kekuatan abadi di tubuhku. Kalau tidak, aku khawatir aku benar-benar akan mati di sini. Wu Yun berpikir dalam hati sambil melarikan diri. Di saat yang sama, matanya mencoba melihat lebih jauh, mencoba mencari tempat persembunyian. Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil, dia terus mencari. Dan hingga saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ada lautan energi yang begitu megah di dalam pil emas Hunyuan Dewa Perang. Mungkin awalnya tidak ada, tapi dikumpulkan oleh Dewa Perang. Adapun alasannya, situasi Wu Yun saat ini mudah dijelaskan. Tujuannya untuk menutupi alasan mengapa konsumsi budidaya dalam tubuh tidak bisa mengimbangi saat ini. Pertarungan antara makhluk seperti Dewa Perang pasti sangat sengit. Tidak dapat dipungkiri terkadang budidaya di dalam tubuh akan habis. Jika Wu Yun juga bisa mendapatkan harta karun semacam ini yang menyimpan energi laut dalam jumlah besar. Kalau begitu, dia tidak akan menghadapi kesulitan seperti itu sekarang. Sayangnya Wu Yun tidak melakukannya. Terlebih lagi, di masa lalu, dia kadang-kadang bisa memasuki dunia pil emas Hunyuan. Belakangan, dia langsung dihadang oleh Dewa Perang. Semakin banyak hantu berkumpul di belakangku. Jaraknya semakin dekat. Jeritan aneh Jie menjadi semakin keras. Dan Wu Yun berada di ambang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mungkin jatuh ke tanah kapan saja. Saat ini, jika dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian, dia mungkin akan mati. Tapi, di tempat seperti ini, di mana seseorang bisa menemukan tempat persembunyian untuk melarikan diri dari hantu-hantu tersebut. Namun, terkadang keajaiban datang tanpa diduga. Hutan pegunungan awalnya padat dengan pepohonan. Di depan, ruang terbuka yang tidak terlalu besar tiba-tiba muncul. Dan di ruang terbuka, ada kuil tua yang bobrok. Reruntuhan candi ini tidak terlalu kecil, terbagi menjadi dua halaman, depan dan belakang. Rumah di depan lebih kecil, sedangkan rumah di belakang lebih besar. Kedua rumah tersebut dikelilingi oleh tembok yang mengelilinginya. Di bagian depannya terdapat halaman yang tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Melihat reruntuhan kuil ini, Wu Yun tampak seperti memegang sedotan. Saat ini, dia tidak berniat memikirkan mengapa reruntuhan kuil ini muncul. Dan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan hantu-hantu tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menggunakan kekuatan terakhirnya, terbang, dan mendarat tepat di halaman di depannya. Setelah mendarat, dia langsung jatuh ke tanah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk melakukan hal lain. Ada 30 atau 40 hantu di belakangnya. Tiba-tiba dia bergegas ke arahnya. Wu Yun bahkan tanpa sadar menutup matanya, saat ini dia hanya bisa pasrah pada takdir. Namun, pada saat ini, keajaiban tiba-tiba terjadi. Ketika hantu-hantu itu melemparkan dirinya ke pagar sekitar reruntuhan candi, mereka dipaksa mundur seolah-olah tersengat listrik. Perisai energi samar muncul, langsung menutupi seluruh reruntuhan kuil. Sial, aku akhirnya terselamatkan.
Kuil yang hancur ini sebenarnya dilindungi oleh penghalang energi. Saya tidak tahu siapa yang memasangnya. Wu Yun sangat gembira. Saya tidak punya pilihan selain menghadapi kesempatan seperti itu. Jika saya mengatakan saya tidak senang, itu bohong. Hantu-hantu ini dihalangi dari luar. Meskipun mereka tidak pergi dan masih menjaga dari luar, mereka tidak bisa lagi masuk dan melukai Wu Yun. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Namun, hati Wu Yun yang menggantung baru saja lega. Saat berikutnya, dia langsung menjadi tegang lagi. Bahaya hantu untuk sementara telah berakhir. Namun, bahaya berikutnya, bahaya di reruntuhan kuil, kembali membayangi kepalanya.